tadi login lagi ya, nanti kliknya di sini, di rawat jalan. Oke, ini ada dua pasien, poli penyakit dalam dan poli kandungan. Misalnya saya perawat poli penyakit dalam. Nah, ini supaya ini muncul hanya poli penyakit dalam saja, silahkan di sini difilter di bawah ini. Diklik di sini, oke ya, ini pilih poli penyakit dalam. Nah, yang muncul pasien poli penyakit dalam saja. Nah, ini tuh pasien baru, ya kan? Kalau pasien baru itu nanti silahkan lakukan asesmen awal ke perawatan. Kalau untuk perawatnya, kalau untuk dokternya nanti ada asesmen awal medis. Letaknya di mana? Bisa dari sebelah sini. Oh, bentar. Dari diklik di sini, lalu klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal keperawatan. Nah, ini yang baru tersedia. Awal keperawatan umum, gigi mulut, kebidanan kandungan, bayi anak, psikiatri, geriatri. Bagi poli yang belum ada awal keperawatannya, silahkan pakai awal keperawatan umum dulu. Diklik di sini, nah silahkan nanti diisi. Nanti kalau sudah login dengan username dan password masing-masing, ini akan terisi otomatis ya. Sekarang kita milih dulu. Nah, ini diisi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, GCS, berat badan, tinggi badan, BMI sampai ke bawah ya. Ini lumayan ya. Katakanlah ini beres nggak nih? Satu pasien 10 menit. Jadi makanya nanti hanya pasien baru aja yang dilakukan seperti ini. Nanti kalau misalkan pasiennya sudah 1 bulan kan mesti pasien itu kan dia kebanyakan pasien lama. Jadi teman-teman dari poli itu ya nanti kita bisa milah mana nih yang dilakukan asesmen awal keperawatan, mana yang langsung ke swab. Nah, nanti tinggal diisi semua. Nah, ini kan ada masalah keperawatan nih. Masalah keperawatan, ini kalau kalau dari data contoh ini masih ada yang belum dimasukkan, bisa dimasukkan di sini nih, ada klik tanda plus. Nah, ini kan baru 13 ya. Misalkan 14-nya apa nih? Tinggal disimpan. Nah, terus di sininya rencana keperawatannya juga kita bisa memasukkan nih. Contoh misalkan nyeri ya. Nyeri itu dirawat gitu kan. Pola tidur itu ini cuma data contoh aja. Nanti silahkan disesuaikan dengan eh, panduannya ya. Kalau nggak salah sih ada SDKI, SLKI, ada Siki ya. Itu silahkan disesuaikan dengan itu. Contoh misalkan saya milih nyeri. Nah, nyeri itu nanti ininya apa nih? Rencana keperawatannya. Oh, ternyata dirawat, dipeluk gitu ya. Nanti tinggal disimpan. Kalau sudah tersimpan, teman-teman untuk memastikan bahwa itu tersimpan di data penilaian. Nah, di sini ya, nanti diklik itu akan muncul. Coba saya mundurin aja ya. Saya mundurkan yang sudah diisi. Nah, ini yang sudah diisi. Nah, ini yang sudah terisi ya. Kalau misalkan ternyata, oh saya butuh nih, butuh buat eh, akreditasi, buat bukti implementasi, buat bukti isian. Nah, ini tinggal diklik aja di sini. Nah, kan seperti ini. Oke. Nah, ini selain bisa diakses di sini, bisa juga nanti di double klik saja. Di double klik dia akan masuk ke sini. Nah, di sini sudah ngumpul semua sih. Awal keperawatan, nanti ada awal medis. Nah, nanti buat dokternya silahkan lakukan awal medis. Kalau misalnya ini penyakit dalam, berarti nanti ada awal medis penyakit dalam. Ini lumayan lengkap sih kalau awal medis. Nah, ini tinggal diisi ya seperti tadi. Nanti tinggal disimpan. Hasil simpannya sama seperti di sini. Oke. Nah, kalau pasien lama gimana? Pasien lama silahkan diisi swab. Jadi nanti yang ngisi swab itu perawatnya dan dokternya. Misalkan ini perawatnya nih. Swabnya misalkan panas. Panas dingin 5 hari. Misalkan objeknya itu lidahnya kotor gitu ya. Terus dilakukan tensi 120 per 80, respirasi 20. Nah, ini yang diisi silahkan nanti ya kalau kalau diperiksa semua lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya yang diperiksa hanya beberapa, diisi yang hanya diperiksa saja. Kalau yang lain dibiarkan kosong aja. Nah, bisa seperti ini. Kadang kayak berat badan sama tinggi badan itu kan berat badan itu mungkin hanya pasien-pasien tertentu. Contoh misalkan pasien TB atau pasien anak. Nah, wajib diisi. Kalau pasien-pasien biasa mungkin bisa aja nggak diisi berat badan. Sama kayak tinggi badan juga mungkin bagi yang mau apa mau kita
oh ini BMI-nya berapa nih, berarti kan nanti kan tinggi badannya harus diisi. Atau kalau misalkan ini SpO2 nih, oh misalkan curiga ada pasien yang sesak gitu kan, kita SpO2-nya berapa nih, nah baru nanti diperiksa dimasukkan. Terus kalau GCS nanti langsung aja isi dengan jumlah totalnya. Karena memang ini nanti dikirim ke data satu sehat itu minta total GCS itu totalnya, bukan rincian berapa-berapanya ya per dari E-nya berapa, P-nya berapa, M-nya berapa. Nah, terus asesmen itu mereka berarti kalau misalnya perawat ya silahkan isi dengan diagnosa keperawatan. Kalau dokter berarti isi dengan diagnosa klinis, misalkan suspek typhoid fever kalau untuk dokternya. Kalau misalnya untuk perawat misalkan gangguan rasa nyaman, rasa nyeri gitu ya. Disesuaikan aja dengan panduannya. Oke. Nanti tinggal disimpan. Nah, kan pasiennya setelah diperiksa perawat masuk ke ruangan dokter. Nah, nanti dokternya pada saat meriksa ini kan sama ya. Ini nanti tinggal di double klik saja di sini. Inputan dari teman-teman perawat akan kelihatan nih. Nah, bisa di copy nanti, tinggal klik saja. Diklik dia naik ke atas kan. Nah, dokter nanti bisa melengkapi. Panas dingin 5 hari ternyata ada batuknya. Terus nah di sini ternyata selain lidah kotor nanti ada tremor gitu ya. Terus misalnya mukanya pucat gitu ya. Ini asesmennya berarti misalkan suspek. Oh, ternyata suspek DHF. Oke, plannya mungkin apa ya? Plannya contohnya rawat rawat inap gitu ya. Kalau misalkan plannya diisi obat, ini kosongkan aja. Nanti pada saat input resep akan otomatis terisi. Nah, ini tinggal disimpan saja. Nah, jadi ada dua isian. Oke ya. Oke. Oh, ternyata pasiennya ini mau diperiksa lab. Nah, tinggal di sini di sebelah kiri. Ada permintaan lab. Tinggal klik saja. Indikasi klinisnya suspek DHF. Informasi tambahan misalnya panas hari kelima. Ya, mau diperiksa apa aja? Misalkan hematologi lengkap ya. Hematologi lengkap. Oh, nggak ada ya. Ini nanti disesuaikan juga ya sama ininya. Sama pemeriksaan lab yang ada di itu di rumah sakit. Ini hanya data contoh aja. Ini nanti tinggal diklik. Nah, nanti di sini tinggal klik kanan, pilih semua. Oke, terus yang lain lagi misalnya mau diperiksa widal. Widal. Nah, tinggal centang saja widalnya. Ya, obat ini dipilih dulu, baru nanti pilih semua. Tinggal disimpan. Yes. Oh, ternyata pasiennya mau diperiksa radiologi. Tinggal klik aja permintaan radiologi. Nah, informasi diagnosa klinisnya misalkan suspek, contoh misalkan suspek KP ya, TB ya. Informasi tambahan permintaan foto, misalnya apa ya, non kontras lah gitu. Oke, pemeriksaannya apa? Torak. Toraknya apa? Torak PA ya. Torak PA, ini AP semua ya. Udah misalkan ini ya, nanti sesuaikan dengan yang di rumah sakit. Klik simpan, yes. Nah, pasiennya nanti akan menuju ke lab sama radiologi. Nanti beres dari lab radiologi, kalau misalkan balik lagi ke poli, hasil inputan dari lab sama radiologi akan lihat di mana nih? Lihat di sini, di riwayat pasien. Nah, riwayat pasien ini ada beberapa tab, ada riwayat kunjungan. Ini sih nanti yang ngakses itu riwayat kunjungan dari teman-teman admisi. Untuk pasien BPJS biasanya kan ada aturannya, misalkan dalam 1 bulan itu untuk yang terutama yang obat kronis ya, obat kronisnya udah habis apa belum nih? Dia kunjungan terakhir kapan nih? Obat kronis itu dikasih 21 hari kan? Ininya dia ternyata sebelum 21 hari udah balik lagi. Nah, biasanya nanti kita bisa lihat dari sini sudah pas waktunya berobat atau belum. Nah, kalau SWAP ini riwayat SWAP yang pernah diinput, ini dari kunjungan paling baru itu yang paling atas. Jadi dari yang terbaru bawahnya itu yang terlama. Ini ditampilkan 5 riwayat terakhir. Kenapa 5 riwayat terakhir? Karena memang aturannya biasa seperti itu sih. Jadi 5 riwayat terakhir minimal. Terus memang kita mempertimbangkan load data. Kalau semua riwayat mesti muter-muter. Apalagi misalkan pasiennya rajin ya, misalkan tiap seminggu sekali balik ke rumah sakit gitu ya.
Kalau misalnya dibutuhkan kita butuh semua riwayat, tinggal klik aja di sini. Semua riwayat, tinggal centang. Atau kalau mau dari tanggal tertentu, ya tinggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk swapinya. Kalau pengen tahu yang lain, itu di riwayat perawatan di sini. Nah, ini nanti akan muncul nih. Tadi kan input apa? Input asesmen awal keperawatan, awal medis nanti akan muncul di sini. Berhubung tadi saya cuma input swab doang, jadi yang muncul hanya swab. Oke ya, kalau yang lain sih nanti ada pembelian obat, ada piutang, ada retensi berkas. Ini retensi berkas itu mungkin kalau misalkan sekarang masih pakai berkas fisik, itu nanti berkas fisiknya itu silahkan di-scan, di PDF kan, nanti sama teman-teman rekam medis bisa diupload ke menu retensi berkas. Jadi pada saat dibutuhkan, oh saya pengen lihat nih berkas fisiknya. Jadi nggak usah bawa rekam medis fisik lagi ke poli, cukup akses dari sini. Nanti akan muncul di sini, gitu ya. Oke, seperti itu buat riwayat. Nah, terus setelah itu kan muncul diagnosa ya. Kode diagnosanya silakan masukkan di sini. Misalnya tadi itu di HF ya, bisa masukin kode atau kita di keyword aja berdasarkan nama penyakit tapi ejaannya bahasa Inggris, dengue. Nah, ini ya dengue hemorrhagic fever, tinggal klik di sini, tekan simpan. Hasil simpannya akan ada di mana? Akan masuk di sini. Oke. Kalau ternyata pasiennya dapat prosedur, misalkan dapat USG, silakan aja masukin di sini. Nanti ultrasonografi ya, sonografi. Eh, order therapeutic, dia oh ini nih, misalkan di ini ya. Nah, tinggal klik, tinggal simpan. Ini tuh kenapa diisi? Karena nanti kode ICD 10 sama ICD 9 CM ini untuk prosedur itu dikirim juga ke Satu Sehat. Jadi nanti pertama itu data kunjungan, nanti diagnosa, prosedur, data obat, data pemeriksaan lab, radiologi, resep, alergi, nah itu dikirim semua. Karena memang nanti tuh ada capaian tiap bulan itu ya, tiap bulan itu berapa persen yang dikirim. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang berhubungan sama billing, nah ini penanganan dokter ya. Penanganan dokter itu ininya kayak konsultasinya, terus misalkan ada tindakan apa di poli, silahkan dimasukkan. Misalkan konsultasi, ini berhubungan sama tagihan pasien ya. Konsultasi dokter, misalkan ini ya, klik simpan. Kalau memang ini dilakukan oleh dokter, kalau ternyata petugas, perawat, bidan yang di poli juga melakukan tindakan, contoh misalkan di poli bedah ada yang ganti balut gitu ya, berarti di sini nanti pilih ganti balut. Nah, ini misalkan ini klik simpan. Atau ternyata, oh ini petugasnya ya, petugasnya pilih. Atau misalnya ternyata kolaborasi seperti di UGD ada heading gitu ya, yang ininya dokter, terus yang keduanya itu asistennya itu perawat. Nah ini tinggal dipilih aja nih nanti di sini. Oke, di sini berarti tinggal tinggal cari aja misalkan heading. Di keyword aja ya heading. Nah klik simpan seperti ini. Oke, terus apalagi nih? Ini tuh berarti dikasih resep kan? Masih di sini, masih di sini klik input resep. Nah, di input resep nanti tinggal di keyword aja. Misalkan dikasih resepnya itu apa nih? Acyclovir. Di keyword di bawah, acyclovir 400 misalkan dikasih 20 ya. Aturan pakainya 5 kali 2. Oke, misalkan kasih apa lagi nih? Kasih paracetamol. Paracetamol ini ya, misalkan kasih 10. 3 kali 1. Mau ditambahkan misalnya 3 kali 1 bila panas. Kasih apa lagi? Misalkan ranitidin. Oh, nggak ada ya. Nanti ini sama juga. Nanti menyesuaikan dengan yang di rumah sakit. Misalkan Apamed lah. 10 3 kali 1. Oke, tinggal disimpan. Yes. Oke. Oh, ternyata ini pasiennya pasien anak yang butuh resep racikan. Bagaimana cara input resepnya? Tinggal klik input resep. Nah, ini ada tab racikan. Nah, diklik di sini. Sorry. Ini ntar ini nih nggak muncul ini logo hijau ini ya. Diklik di sini. Racikannya misalkan racikan batuk pilek. Metode raciknya diklik di sini, tekan tanda panah ke kanan di keyboard ya. Nah, ini ya.
Misalnya puyer, jumlah raciknya berapa? 10. 3 kali 1. Misalkan di sini sesudah makan. Nah, oke ya. Racikan batuk pilek ini obatnya apa aja? Tinggal centang aja muncul. Misalnya kasih paracetamol. Paracetamol yang ini ya. Kandungannya berapa? Misalkan kasih ini harusnya kapasitasnya 500 ya. Jadi nanti kapasitas ini akan menentukan berapa jumlah tablet yang akan dibutuhkan buat 10 puyer ini. Contoh misalnya di sini saya kasih 150 lah. Nah, 150 dengan kandungan paracetamol 300 mg itu butuh 5 tablet. Jadi nanti bisa dimasukkan di kandungan atau bisa dimasukin jumlahnya atau seperberapanya. Oke, misalkan saya nyari Ambroxol. Ambroxol. Oh, nggak ada ya? Ethambutol. Yaudah, ethambutol aja lah. Nah, katakan saya nggak mau kandungan ya, mau 1 per ini kan 1/1. Misal mau kasih setengah berarti 1/2. Nah, 1/2 ini berarti nanti jumlahnya berapa? Jumlahnya 5. Oh, atau ternyata saya udah hafal nih jumlahnya. Dokternya udah hafal jumlahnya. Misalkan dalam 10 kuyur itu kira-kira dikasih berapa? Misalnya Akilen ya. Akilen. Nah, Akilen mau kasih, misalkan kasih 4. Nah, langsung aja. Seperti ini tinggal disimpan. Yes. Seperti itu. Setelah itu pasiennya keluar dari poli, ini keluar, lalu yes. Oke, poli seperti itu. Silahkan, ada yang ditanyakan untuk poli?